Lamborghini Revuelto Supercar 1015 HP. Kalau saya punya mobil seperti ini, saya nggak bakal butuh ketegangan lebih. 0-100 di bawah 3 detik, top speed di atas 300 km per jam. Cukup buat saya. Tapi rupanya untuk pemilik Revuelto yang ini, dia sepertinya masih butuh ketegangan lebih. Makanya pemilik yang sama dengan Revuelto ini beli satu lagi kendaraan yang akan saya review kali ini, dan itu luar biasa. Ini dia. Yes, ini sebuah superbike, tapi bukan sembarang superbike. Ini adalah sebuah flagship dari Ducati yang dibuat berkolaborasi dengan flagship dari Lamborghini, yaitu Lamborghini Revuelto. Jumlahnya sangat terbatas, speknya ekstrim, dan saya akan mereview motor ini. Dan mungkin kalau saya berani mengumpulkan keberanian di akhir video ini, mungkin juga saya akan men-test ride motor ini. Ini adalah review dari Ducati Panigale V4 Lamborghini. Sebelum kita masuk ke review motornya, kita ketemu dulu sama yang punya dua masterpiece ini. Teman lama saya, ya, Pare. Gimana long time no see. Pare dari Thrift. Kita di sini aja, Pak. Di mana? Siap. Saya ngikut aja. Kalau yang Revuelto kita udah pernah bahas di video. Saya udah pernah tes juga gitu ya. Cuman ini yang mengejutkan. Jadi beberapa hari lalu Pare WA saya. Ya. Mau nyoba kendaraan baru saya nggak? Sebuah kendaraan roda 2 yang luar biasa. Kurang ketegangan, Pak Re? Sudah cukup tegang. Cuma ini kan limited edition. Iya, ya, betul. Cuma 630 unit sedunia. Di Indo cuma 4 sekarang ya. Iya, betul. Ya. Dan dengar-dengar di Indo yang punya motor ini bersamaan dengan punya Revuelto-nya cuma Pare. Oh, puji Tuhan, baru tahu. Saya baru tahu ini. Nah, jadi gini, saya kenal Pare itu anak mobil banget. Iya. Kenapa tiba-tiba ini motor nggak main-main, Pak, tenaganya? Betul. Yang bikin menarik sih sebenarnya karena punya Revuelto-nya dulu baru beli ini. Karena ini edisi khususnya ya. Nah, itu taunya mau ada motor ini waktu itu gimana? Ke Ducati? Enggak, Ducati langsung kontak saya sama orang Lambo waktu itu kontak. Pare kan udah punya Revuelto ini, mau nambah ini nggak? Bisa aja Ducati. Bisa aja ya makanya. Terus, berapa lama nunggunya? Ini dari 3-4 bulanan ya. 3-4 bulanan ya. 3-4 bulanan. Terus akhirnya datang dan cuman ada 4 yang didatengin ke Indonesia. Dan ini yang cukup kaget ternyata cuma bisa 1 seater ya, Om Fitra ya. Oh ya, jadi nggak bisa bonceng. Nggak bisa bonceng. Emang rencana mau boncengan, Pak? Nah itu makanya karena ini 1 seater. Nggak bisa bonceng siapa-siapa di sini. Oh, aman. Artinya kalau pasangan Anda bawa motor ini aman, nggak bisa boncengin siapa-siapa. Jadi kalau pamit pasangan, aku motoran dulu atau sama ceweknya motoran dulu ya, tenang karena nggak bisa bonceng siapa-siapa. 1 seater ini ya. Bisa aja. Kita kan mau ke Indomaret katanya pakai ini ya. Waduh. Ini harganya bisa kayak 1 Indomaret ini. Rencananya mau dipakai kemana, Pak? Paling cuma buat jarak dekat aja sih. Tapi dipakai, bukan cuma dipajang. Karena kemarin saya diledekin di TikTok, Om. Katanya bakal cuma dibuat pajangan. Ntar gua video rolling shot sama gua tunjukin gua pakai nongkrong nanti di Sensi. Sekarang udah pakai berapa kali motor? Belum, baru sekali doang. Pas delivery nyoba bentar terus ini jadi kan lanjut belum pernah ya. Jalan ke jalan raya? Belum. Om Fitra yang pertama. Pare. Saya waktu disuruh nyetir Revuelto-nya Pare, Ferrari SF90 XX sama McLaren Senna, saya berbunga-bunga, Pak. Begitu yang ini, ada khawatirnya, Pak. Mungkin kalaupun saya coba, saya izin untuk tidak gaspol.
Mau gaspol juga silakan. Jangan. Dibawa pulang juga silakan. Nanti Jangan. kembalikan 2-3 hari, seminggu lagi nggak apa-apa Om. Jangan. Aman. Kita harus tahu kapasitas masing-masing. Saya bukan orang yang ahli, cuman ingin merasakan aja sensasi dari Ducati termahal yang ada di Indonesia saat ini. Pak Rey, Siap. sekali lagi terima kasih kesempatannya buat mereview motor ini. Saya doakan sukses terus. Amin. Pak Rey, saya izin buat nge-review mobil ini buat Anda yang mau follow Pak Rey. Di sini ada Instagramnya. Oke, sekarang kita masuk ke motornya. Seperti saya bilang, saya bukan expert masalah motor. Jadi kalau misalnya ada Anda yang lebih mengerti motor dan mungkin ada keterangan saya yang salah atau kurang, silahkan langsung sampaikan di kolom komentar. Tapi, menurut yang saya tahu, motor yang berkolaborasi dengan Lamborghini, utamanya Revuelto ini, mengambil basis dari Ducati Panigale V4S. Jadi Ducati Panigale itu adalah flagshipnya dari Ducati, motor yang sama yang digunakan juga di kejuaraan dunia Superbike. Tapi kemudian sekarang hadir versi kolaborasinya. Sebenarnya Ducati itu berkolaborasi dengan Lamborghini itu sudah 3 kali. Ini kolaborasi yang ketiga. Yang pertama itu Ducati Diavel, ketika itu berkolaborasi dengan Lamborghini Sian. Kemudian ada Ducati Street Fighter, yang itu berkolaborasi dengan Lamborghini Huracan STO, dan sekarang ini Ducati Panigale V4 Lamborghini yang berkolaborasi dengan Lamborghini Revuelto. Seperti tadi saya bilang, mengambil basisnya dari Panigale V4. Jadi V4 itu dia flagshipnya Ducati dan dia punya kapasitas mesin serta tenaga yang mengerikan. 1103 cc V4, jadi 4 silinder V, yang memberikan tenaga 216,5 HP. Torsinya sekitar 122 Nm. Top speednya di atas 300 km per jam. Benar-benar super bike untuk orang yang freak dengan motor. Kalau biker biasa akan merasa sangat terintimidasi dengan motor seperti ini. Nah, untuk yang di Superbike-nya itu mereka punya namanya Panigale V4R. R itu racing. Itu kapasitasnya justru lebih kecil, 998 cc, karena itu untuk homologasi balap. Tapi yang ini bukan buat balap, ini untuk di jalan raya. Dan V4 itu sebelum ada yang Panigale ini ada keadaan standar itu ada V4 biasa dan V4S. V4S itu punya sejumlah peranti pendukung seperti suspensi Ohlin yang sudah bisa dikendalikan secara elektronik serta velg yang forged. Kalau di V4 biasa itu dia velgnya casting, V4S sudah forged. Nah, kalau kita berbicara harga memang tergantung dari option yang Anda pilih ya. Tapi V4 itu kisaran harganya di 1 sampai 1,1 miliar rupiah. V4S itu sekitar 1,3-an miliar rupiah ya. Ini prediksi saya ya. Nah, yang special edition ini hampir 2 kali lipatnya V4S. Sekitar 2,5 miliar rupiah untuk sebuah motor. Tapi ini memang sangat spesial. Sekarang kita lihat dari V4S. Sekilas Anda sudah langsung bisa melihat bahwa motor ini berbeda, utamanya dari panel serat karbonnya serta livery berwarna hijau kekuningan atau kuning kehijauan, sama seperti hero colornya dari Revuelto ini yang bisa langsung Anda lihat di sekujur bodi motor. Jadi ini langsung terlihat dan banyak sekali attention to detail dari motor ini yang memang disesuaikan dengan filosofi dari Lamborghini. Pertama, ini ada angka 63. Walaupun Pecco itu pakai nomor 63 di MotoGP dengan menggunakan Ducati, tapi 63 ini sebenarnya adalah angka keramatnya dari Lamborghini. Karena Lamborghini pertama kali didirikan itu tahun 1963. Kemudian di sini Anda bisa melihat Y-shape yang ini menjadi ciri khas desain Lamborghini sekarang, terutama Anda bisa lihat di Revuelto ini ada Y-shape-nya di beragam sudut mobil termasuk di DRL di depan ini.
Kemudian ini semua serat karbon. Kalau di V4S tidak ada panel serat karbon sebanyak ini, bahkan tidak ada panel-panel serat karbon. Ini semua eksklusif hanya untuk Panigale V4 Lamborghini. Jadi karbon-karbon. Kenapa karbon fiber? Karena Lamborghini itu identik sekali dengan karbon fiber untuk mengentengkan bobot. Bicara enteng, motor ini karena banyak karbon fibernya jadi lebih enteng dari V4S yang menjadi basisnya. Menurut keterangan yang saya dapat, ini beratnya sekitar 185 kg yang membuat motor ini menghasilkan power to weight ratio sekitar 1,18 HP per kilogram. Jadi 1 kilogram dihela oleh 1,18 HP. Bandingkan dengan Revuelto. Revuelto itu tenaganya 1015 HP, bobotnya mungkin sekitar 1,7 sampai 1,8 ton. Dia power to weight ratio-nya adalah 1,8 kg per HP. Sedangkan di sini 1 HP menghela tidak sampai 1 kg. Jadi power to weight ratio-nya ini sekitar 2 kali lipat lebih besar power to weight ratio-nya dibandingkan Lamborghini Revuelto. Makanya ini motor sangat monster, tenaganya mencapai 218 HP, naik 1,5 HP dari V4S, tapi itu yang Panigale V4 Lamborghini standar. Unit punya Pak Ray ini sudah diganti knalpotnya menjadi knalpot yang ready to race, dan ini naik lagi tenaganya menjadi 230 HP. Artinya 1 kg dihela sudah lebih dari 1,2 kg. 1,2 HP. 1 kg dihela oleh 1,2 HP. Yang bikin mobil ini motor ini udah pasti bisa top speednya di atas 300 km per jam. Sangat mengerikan pastinya. Tapi kita harus ingat juga bahwa Ducati juara dunia MotoGP. Bukan asal kencang, tapi handlingnya pun sudah diperhatikan. Nah, sebelum kita masuk ke handling, sebelum kita masuk ke suspensi, kita juga bisa lihat bahwa ini ada penambahan saluran udara dari carbon fiber juga untuk mendinginkan rem. Ini tidak ada di V4S, ada tapi sebagai optional. Tapi kalau di Panigale V4 Lamborghini ini udah standar. Kemudian motornya Pak Ray ini juga sudah ditambahi ada 2 item ini optional. Resmi dari Ducati, yaitu guard untuk radiator dan oil coolernya. Nah, kemudian kita balik lagi ke desainnya. Ini di sini di bagian belakang yang biasanya ada goncengan di sini. Ini ada panel serat karbon yang bentuknya dibuat mirip dengan kap mesin belakang dari Lamborghini Revuelto. Anda bisa lihat di sini di gambar betapa filosofi itu diteruskan ke motor dan di bagian belakang pula. Kemudian di bagian tangki bensinnya di serat karbonnya juga ada logo Lamborghini, serta ini tangki bensinnya ini sudah diganti Ducati by Rizoma. Jadi ini versi yang lebih eksklusif lagi, bukan standarnya. Dan satu lagi yang berbeda dibandingkan V4S itu adalah koplingnya yang sekarang menggunakan kopling kering, jadi bukan kopling basah. Ini transmisinya manual 6 speed, dan manual 6 speednya ini seperti kalau di mobil itu seperti sekuensial ya. Jadi kita hanya perlu pakai kopling itu pada saat berhenti atau kita mulai jalan, tapi pada saat kita akselerasi kita bisa upshift tanpa kopling, pada saat kita ngerem kita bisa downshift tanpa kopling, dan dia sudah pakai kopling kering. Jadi menurut orang dari Ducati ini efeknya ada 2, satu lebih responsif, kedua lebih berisik. Bener-bener Lambo banget, responsif dan berisik. Dan ngomong-ngomong berisik, saya udah nggak sabar dengerin suaranya dulu. Oke, udah netral semua. Dan oh ya, ini pada saat nyala ya, pada saat nyala ini ada Lamborghini-nya di sini. Nah itu yang berbeda dengan V4 atau V4S. Kemudian di sini juga ada gambar motornya. Oke, kita dengerin suaranya. Beda ya suaranya dengan superbike lain. Ducati sekali gitu suaranya. Mesinnya masih dipanasin dulu.
Jadi karena dia konfigurasinya V dan firing ordernya dibikin sedemikian rupa, suaranya tuh bukan melengking seperti superbike seperti Kawasaki H2 gitu. Misalnya saya coba yang wow wow, ya duduk kayak letupan keras gitu. Nah sekarang mesinnya udah selesai, kita dengar suaranya. Itu tadi cuma sampai 12.000 RPM, mesinnya bisa berputar sampai 15.000 RPM sebelum redline. Dan mungkin buat Anda termasuk saya yang awam dengan motor, mungkin berpikir, wah suara kalau yang kayak Kawasaki H2 itu kan lebih keren tuh, wow, melengking gitu ya suaranya. Sedangkan ini tidak melengking, tapi seperti duk. Tapi tahukah Anda, mungkin kalau Anda belum pernah nonton MotoGP suaranya seperti ini. Karakter suaranya. Kalau WSBK karakter suaranya memang melengking, tapi kalau yang MotoGP karakter suaranya seperti ini. Dan ini ya Ducati sekali gitu ya, dan cepat sekali itu RPM naiknya. Dan banyak teknologi modern lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke teknologi modern, nah satu yang berbeda antara V4 dan V4S tadi saya bilang adalah suspensi Öhlins yang sudah bisa dikontrol secara elektronik. Jadi, ketika Anda buka menu di sini di menunya Anda bisa punya banyak kita lihat ya mode berkendara. Nah, di sini shock absorbernya semua itu bisa kita atur secara individual. Jadi, kekerasannya seberapa, berapa boundnya, berapa reboundnya, itu bisa kita atur secara elektronik. Jadi istilahnya kita bisa touring secara cukup nyaman dengan motor ini, tapi kalau kita mau bawa track day, kita juga bisa atur. Kalau kita terlalu pusing untuk ngatur, di sini juga ada sejumlah mode berkendara yang sudah disiapkan. Dan motor ini punya banyak fitur elektronik. Nih ya, kita lihat ya. Ada ABS. ABS-nya bisa diatur, mau seberapa kuat ABS-nya. Kemudian ada Ducati Traction Control. Traction Control-nya juga bisa diatur, mau seberapa ininya, mau seberapa kuatnya. Ada Ducati Slide Control. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja nge-slide, dia akan mengkoreksi supaya kita lebih mudah untuk membalikan motor. Itu juga bisa diatur ininya, kekuatannya. Kemudian ada, ini yang saya demen nih, Ducati Wheelie Control. Jadi kalau misalnya kita, ini kan tenaganya besar sekali ya, tiba-tiba kita ngegas dan ngangkat depannya. Kalau misalnya kita nggak pinter-pinter ngatur gasnya dengan motor tenaga sebesar ini, itu bisa jungkir balik ke belakang. Nah, di sini kita bisa atur mau sampai berapa derajat wheelie-nya sebelum sistemnya akan menjaga power mesin. Jadi secara teori, Anda bisa melakukan wheelie secara rapi dengan motor ini tanpa takut ngejeblak ke belakang. Jadi Anda bisa melakukan show tanpa perlu terlalu mahir-mahir amat. Tapi disclaimer, saya nggak akan mencoba fitur itu sama sekali. Tidak akan saya coba, tidak akan saya sentuh-sentuh, nggak akan berani. Kemudian ada engine brake control. Jadi engine brake-nya juga bisa diatur seberapa keras. Jadi ini motor yang benar-benar sangat-sangat canggih, sangat-sangat eksklusif. Hanya 630 di dunia, dan yang saya suka adalah nomor registrasi motor milik Pare ini 603 dari 630. Bagus banget angkanya. Cuman 4 di Indonesia dengar-dengar yang masuk, dan hanya motor inilah yang pemiliknya memiliki rev Vuelto juga. Sekarang kita akan coba posisi berkendaranya. Ya, posisi berkendaranya ini dia cukup tinggi ya motornya ya. Jadi kalau misalnya Anda 170 cm ke atas mungkin nggak akan masalah, Anda tetap bisa menjejak seperti ini. Tapi kalau Anda 170 cm ke bawah mungkin akan agak sulit gitu ya, agak jinjit atau harus miring ke satu sisi. Dan karena ini motor sport ya, jadi Anda tuh menunduk seperti ini. Ini bukan posisi yang ideal buat touring jarak jauh,
Tapi ini adalah posisi yang ideal kalau Anda mau track day. Jadi ini bukan motor buat touring, ini motor sport memang. Setirnya juga cuma sedikit, beloknya nggak bisa banyak. Ada shock setirnya juga dari Öhlins. Saya coba mengulur-ngulur waktu karena saya tahu habis selesai dari statis review ini saya harus nyetir. Masih mengumpulkan keberanian buat bawa motor ini. Pertama, motornya uang bisa dicari ya, tapi eksklusivitas itu susah. Kalau ada apa-apa sama motornya, ini walaupun Pak Rey luar biasa udah mempercayai saya untuk bawa motor ini jalan, tapi tetap saya harus hati-hati. Dan kedua, bukan hanya masalah motornya, masalah badan saya juga. Karena semahal apapun motor, tetap kalau ada apa-apa, amit-amit, badan saya langsung kontak. Jadi, tapi nggak apa-apa. Demi Anda semua nih, demi Anda semua, saya akan memberanikan diri mencoba motor ini. Mungkin saya nggak akan kencang, pasti nggak akan akselerasi dengan motor ini. Tapi minimal ini pertama kalinya saya bawa Ducati dan langsung Ducati yang super flagshipnya. Tapi saya nggak akan kosongan gini, saya akan pakai minimal helm yang proper dan jaket buat berkendara. Oke. Helm sama jaket dengan pelindung bahu dan lengan. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tatunya ini panjang banget nih. RPM 4000 aja udah hampir 50. Artinya kalau RPM-nya hampir 16.000, kita di atas 100 nih tatunya. Wow. Wow. Kenceng banget. Itu baru diganti ya. Laju banget. Nggak berani. Motor ini maunya lari terus. Ini panas banget sih motor. Asli panas banget di mata. Lampu merah. Coba kita coba ini ya. Pas kita coba akselerasi, tapi nggak kenceng banget. Dan overdingin nggak udah pakai kopling. Wah, udah 100 aja, padahal nggak dikit banget. Motor stabil banget nih. Pede gitu bawanya. Effortless banget, motor itu effortless, bener-bener effortless. Ini motor benar-benar
Kayak mau ngajak lari terus gitu. Nah, mau dibikin berapapun itu tenaga tuh selalu tersedia. Ya, liftnya kosong jadi benar-benar ya tidak harus dijaga itu emosi kita kalau ya. Udah sedikit aja tuh. Hehehe. Ini saya baru pakai mode yang road ya, belum pakai mode yang race-nya atau apapun sih yang 4K itu. Karena buat saya nggak mau aneh-aneh pakai motor ini, cuma pernah pakai Oke, let's go. Rekor tercepat saya naik motor 150 dengan tanpa usaha sama sekali. 149 tadi pas saya udah ngerem dikit. Wow. Ini sih kak, yang dinamika lagi 300 km per jam kapak tangan ini motor. Yakin. Satunya tuh bisa sampai berapa ya? Sampai kerakut kayak gitu satu ya. Satu itu 100 RPM baru 8 ribuan. Artinya gigi satunya itu bisa dekat sudah 180 kali gigi satunya aja tuh. Luar biasa. Ini adalah rekor saya tercepat sepanjang saya nyetir motor seumur hidup saya. 150 km per jam. Dan itu tanpa terasa ya. Niat saya awal bawa motor ini cuma 80 km per jam, nggak bisa. Gigi satunya aja itu bisa di atas 150 km per jam. Gigi satu. Ini ada 6. Nah, ada sensasi yang beda ya. Di Superbike seperti Kawasaki H2 gitu ya yang saya coba, itu kita aware dengan tenaganya karena suaranya yang melengking. Kita udah tahu nih motor tenaganya gede gitu ya. Ini suaranya tuh kayak duk gitu aja. Begitu digas torsinya gila-gilaan, buat langsung. Makanya 150 itu effortless sekali, bener-bener. Mungkin gas cuma 5% atau 10%, pindah gigi nggak perlu pakai kopling, turun gigi juga nggak perlu pakai kopling. Ini ya, di motor sebenarnya bawanya tuh pegel nih. Dia bawanya tuh nunduk gitu. Tapi akselerasi sama handlingnya tuh mantep banget gitu. Kita tuh nggak pede, kita tuh ngerasa pede bahkan sampai kecepatan di atas 100 km per jam tuh masih kayak pelan gitu di motor ini. Nah, walaupun posisinya capek, tapi karena tenaga dan handlingnya, apalagi kalau kita ngeliat ke kaca,
tampilannya yang keren banget, jadi nagih. Dan tahu kapan tadi saya berhenti? Saya berhenti ketika saya mulai terbiasa dengan motor ini. Karena saya tahu, begitu saya terbiasa dengan motor ini, saya makin pede bawa motor ini, disitulah bahaya terbesarnya. Saya harus ini dulu, belajar sama ahlinya yang Superbike seperti ini, karena motor ini membuai. Motor ini tuh seakan-akan, ayo kenceng yuk, aman kok, tuh enakan remnya, enakan beloknya, enakan akselerasinya. Tetap aja ini motor, nggak ada bodinya, nggak ada roll barnya. Tapi luar biasa, sensasi berbeda memang mengendarai Ducati. Lebih berbeda lagi karena Ducati yang ini adalah Ducati yang sangat spesial. Panigale V4 Lamborghini, hanya ada 630 unit di dunia, hanya ada 4 di Indonesia, dan hanya ada 1 yang pemiliknya sama-sama memiliki Revuelto juga. So, thank you Pak Ray dari Thrift yang udah meminjamkan mainan-mainannya ke saya. Terus terang ini mainan yang paling mengerikan, tapi sekaligus memecahkan rekor baru buat saya. Saya belum pernah naik motor di atas 150 km per jam, kayaknya belum pernah. Terakhir Kawasaki H2 karena jalannya konblok juga saya nggak kenceng-kenceng amat. Dan itu semua dilakukan tanpa susah payah. Terima kasih sekali lagi Pak Ray, terima kasih juga buat Anda semua yang sudah nonton ini. Dan saya juga doakan Anda semua pecinta otomotif yang punya mimpi ingin memiliki mobil atau motor impian, dimudahkan jalannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan semuanya. Tapi ingat, selalu cari rezeki dari jalan yang halal, jangan menghalalkan segala cara. Insya Allah berkah semuanya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.